Teladan dalam memilih menantu karena agamanya. Channel YouTube Tri Sulasiana Baiduri. Sahabat Teras Hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum menyimak penjelasan tentang teladan yang dilakukan para ulama dalam memilih calon menantunya, silahkan like, share, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya di channel YouTube ini. Terima kasih untuk like, share, subscribe, dan telah membunyikan loncengnya di Tri Sulasiana Baiduri channel YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Teras Hijrah dalam rubrik pranikah. Kali ini kita akan bahas tentang pernikahan Putri Sa'id bin Al-Musayyib. Di tengah kesulitan menikah dan banyaknya fakta-fakta yang membuat orang tidak ingin menikah karena kesulitan keuangan, kesulitan untuk membayar mahar, dan terbukanya pintu-pintu untuk berbuat maksiat. Sepertinya kita harus melihat bagaimana Islam memberikan gambaran tentang kemudahan untuk menikah. Berikut riwayat tentang Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in terkemuka di Madinah yang menolak lamaran putra Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan, lalu justru menikahkannya dengan seorang duda miskin bernama Abu Wada'ah. Abu Wada'ah bercerita kepadaku, tetangganya. Ia menuturkan, aku, sebagaimana yang kamu tahu, selalu berada di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu. Aku senantiasa berada di halaqah Sa'id ibnu Musayyib dan aku ikut berdesak-desakan bersama manusia. Kemudian dalam beberapa hari aku menghilang dari halaqah Syekh sehingga ia mencari-cariku dan menyangka aku sakit atau ada sesuatu yang menimpaku. Ia bertanya tentang aku kepada orang-orang di sekelilingnya, namun tidak ada berita yang ia dapatkan dari mereka. Tatkala aku kembali kepadanya setelah beberapa hari, ia menyalamiku dan mengucapkan selamat datang. Ia bertanya, "Di manakah kau, wahai Abu Wada'ah?" "Istriku meninggal, sehingga aku sibuk dengan urusannya," jawabku. "Mengapa kamu tidak memberitakannya kepada kami, wahai Abu Wada'ah, sehingga kami bisa menolongmu dan menghadiri jenazahnya bersamamu, serta membantumu atas apa yang telah menimpamu," kata Syekh. "Jazakallah khairan," jawabku. Aku berkehendak untuk bangkit, namun ia menahanku untuk tetap tinggal, sehingga seluruh orang yang ada di masjid pergi. Kemudian ia berkata kepadaku, "Tidakkah kamu berpikir untuk mencari istri baru, wahai Abu Wada'ah?" "Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu ya Syekh. Siapakah yang akan mau menikahkan anak gadisnya denganku? Sedangkan aku adalah pemuda yang tumbuh yatim dan hidup fakir. Dan aku tidak memiliki kecuali hanya 2 atau 3 dirham saja," jawabku. Aku akan menikahkan kamu dengan putriku," kata Syekh. Lidahku menjadi keluh dan aku berkata, "Anda, apakah Anda akan menikahkan aku dengan putri Anda setelah mengetahui perkaraku?" "Ya, dan kami, apabila ada orang yang datang kepada kami yang kami ridhoi agama dan akhlaknya, maka kami nikahkan ia. Sedangkan kamu di sisi kami adalah orang yang diridhoi agama dan akhlaknya," jawabnya. Ia kemudian menoleh kepada orang yang duduk dekat dari kami dan memanggil mereka. Setelah mereka menghampirinya dan berada di sisinya, ia memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia mengakadkan aku dengan putrinya
dan menjadikan 2 dirham sebagai maharnya. Aku berdiri. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan saking gemetar dan bahagianya. Kemudian aku menuju rumahku. Ketika itu aku sedang berpuasa sehingga aku lupa akan puasaku. Aku mulai berkata, "Celaka kamu wahai Abu Wada'ah, apa yang telah kamu perbuat dengan dirimu? Dan siapa kamu akan berhutang? Dari siapa kamu akan berhutang? Dari siapa kamu akan meminta harta?" Aku terus-menerus dalam keadaan seperti itu hingga azan maghrib berkumandang. Aku lalu melaksanakan sholat fardu dan duduk untuk menyantap makanan berbuka. Dan ketika itu adalah roti dan minyak zaitun. Belum selesai aku menyantap 1 atau 2 suap, tiba-tiba aku mendengar pintu diketuk. Aku bertanya, "Siapa yang datang?" "Said," jawabnya. Demi Allah, seluruh orang yang bernama Said yang aku kenal telah terlintas dalam benakku kecuali Said ibnu Musayyib yang tidak terlintas dalam benakku. Hal ini karena semenjak 40 tahun lamanya ia tidak terlihat kecuali hanya antara rumahnya dan masjid. Aku membuka pintu dan ternyata Said bin Musayyib telah berdiri di hadapanku. Aku mengira ia telah merubah keputusannya dalam perkara pernikahanku dengan putrinya. Aku berkata kepadanya, "Wahai Abu Muhammad, Said, mengapa Anda tidak mengutus seseorang kepadaku sehingga aku mendatangi Anda? Bahkan engkaulah yang lebih berhak untuk aku datangi hari ini," jawabnya. "Silakan masuk," kataku. "Tidak, aku hanyalah datang untuk suatu keperluan," katanya. Aku bertanya, "Apa itu? Semoga Allah merahmati Anda." Ia berkata, "Sesungguhnya putriku telah menjadi istrimu dengan syariat Allah sejak siang. Dan aku tahu tidak ada seorang pun bersamamu yang menemani kesepianmu. Sehingga aku tidak suka kalau kamu tinggal malam ini di suatu tempat dan istrimu di tempat lain. Maka aku datang mengantarkannya kepadamu." "Celakalah aku, Anda datang mengantarkannya kepadaku," kataku. "Ya," katanya. Aku memandangnya dan ternyata ia, putrinya, telah berdiri tegap. Ia, Said, menoleh kepadanya seraya berkata, "Masuklah ke rumah suamimu, wahai putriku," dengan memohon nama Allah dan berkahnya. Ketika akan melangkah ia tersandung pakaiannya karena malu sehingga ia hampir jatuh ke tanah. Adapun aku berdiri di hadapannya bingung, tidak tahu apa yang akan aku katakan. Kemudian aku bersegera menuju tempayan yang terdapat roti dan zaitun padanya. Aku menyingkirkannya dari cahaya lentera agar ia tidak melihatnya. Aku lalu naik ke loteng dan memanggil para tetanggaku. Mereka menghampiriku seraya berkata, "Ada apa denganmu?" Said ibnu Musayyab telah menikahkanku dengan putrinya hari ini di masjid. Sekarang ia telah datang mengantarkannya kepadaku tanpa sepengetahuanku. Maka marilah, hiburlah dan temanilah kesendiriannya hingga aku memanggil ibuku karena rumahnya jauh," kataku. Seorang wanita tua di antara mereka berkata, "Celaka kamu, apakah kamu sadar atas apa yang kamu katakan? Apakah Said bin Al-Musayyab benar-benar telah menikahkan kamu dengan putrinya dan mengantarkannya sendiri untukmu ke rumah? Padahal dialah yang enggan menikahkannya dengan Al-Walid ibnul Abdul Malik. Ya, sekarang dia ada di sisiku, di rumahku. Segeralah temui dia dan lihatlah," kataku. Para tetangga bersegera menuju ke rumah dan mereka hampir-hampir tidak mempercayaiku. Mereka mengucapkan selamat datang kepadanya dan menemani kesepiannya. Tidak begitu lama sehingga datanglah ibuku. Tatkala ia melihat istriku, ia menoleh kepadaku dan berkata, "Haram bagiku melihat wajahmu apabila kamu tidak meninggalkannya bersamaku sehingga aku meriasnya. Lalu aku menyandingkannya kepadamu sebagaimana disandingkannya wanita-wanita mulia." "Terserah ibulah," kataku. Ia, ibuku, menemaninya selama 3 hari. Kemudian menyandingkannya kepadaku dan ternyata ia adalah wanita Madinah tercantik, manusia yang paling hafal terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling banyak meriwayatkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wanita yang paling faham terhadap hak-hak suami. Aku tinggal bersamanya beberapa hari. Ayahnya atau salah seorang dari keluarganya tidak mengunjungiku.
Kemudian aku mendatangi halqoh di masjid. Aku mengucapkan salam kepadanya. Ia menjawab salamku, namun tidak mengajakku bicara. Ketika orang-orang yang hadir di majelis telah pergi dan tinggal aku, ia berkata, "Bagaimana keadaan istrimu, wahai Abu Wada'ah?" "Ia dalam keadaan yang dicintai oleh teman dan dibenci oleh musuh," jawabku. "Alhamdulillah," katanya. "Ketika aku pulang ke rumah, aku mendapatkan Syekh telah mengirim kepada kami harta yang cukup untuk kami jadikan penopang kehidupan kami." Masya Allah. Demikian kisah tentang pranikah di Teras Hijrah. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.